Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang asas, norma, konsep, dan teori HAN serta keputusan atas dasar diskresi dalam HAN. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifano Adesowa, nomor NIM 11120000071. Saya Ajeng Ferliana Putri, NBI 11120000086. Yang pertama tentang asas-asas dalam HAN. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas-asas bisa disebut juga prinsip. Prinsip adalah suatu dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok-pokok dasar berpikir dan bertindak. Pengertian asas dalam HAN sama dengan pengertian asas pada umumnya. Yang membedakan hanyalah bidang atau lapangannya. Yang B yaitu asas atau prinsip HAN menurut Karl Clarence. Asas-asas hukum gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum yang mungkin ada atau yang sudah ada, yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi dapat diubah menjadi demikian. C. Asas hukum dalam HAN. Kebutuhan yang fundamental atau mendasar, nilai-nilai, pikiran-pikiran atau gagasan dasar yang umumnya sifatnya yang menjadi landasan secara garis besar dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan ilmu HAN. Gagasan yang membimbing dalam pengaturan HAN. Dasar dalam sistem HAN. Di contoh asas-asas dalam HAN. Yang pertama asas keabsahan, yang kedua asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau layak, yang ketiga asas tata kelola pemerintahan atau good governance, terus yang keempat asas praduga keabsahan, yang kedua norma hukum dan perbedaannya dengan asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, namun merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum dan abstrak. Norma hukum pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang dilakukan atau tidak dilakukan dan yang dilarang atau dianjurkan untuk dilakukan. Dalam arti sempit, norma hukum adalah nilai yang terdapat pada peraturan yang konkret, sedangkan asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak. Yang ketiga, konsep dalam hukum administrasi negara. Konsep dalam hukum administrasi negara yaitu suatu pikiran yang diciptakan khusus sebagai suatu teknis untuk menyatakan kehendak tujuan administrasi negara. Yang keempat, teori hukum. Yang pertama ada J.J.H. Brooking mengungkapkan bahwa objek teori hukum dalam arti sempit mencakup pengertian-pengertian dalam HAN, definisi-definisi hukum, sifat kaidah-kaidah hukum, serta perbedaan aturan hukum, sistem hukum, asas hukum, dan keberlakuan hukum. Yang kedua, menurut Arif Sidarta, mengungkapkan bahwa kajian teori hukum dalam artian sempit mencakup kajian secara interdisipliner, eksternal, dan kritis mengenai berbagai aspek gejala hukum dengan tujuan untuk menjelaskan tentang bahan-bahan hukum yang terdapat dalam masyarakat yang meliputi analisis badan hukum, metode hukum, dan kritik ideologi terhadap hukum. Lalu, teori hukum dalam arti luas pada dasarnya bersifat menganalisis dan atau menjelaskan tentang segala hal yang terkait dengan melalui berbagai pendekatan atau pola pikir. Contoh teori hukum adalah teori keabsahan perbuatan pemerintah, teori melebur dalam pengambilan keputusan pemerintah dari pembagian dan pemisahan kekuasaan negara atau trias politika. Yang kelima, diskresi atau discretion atau discretionary power. Discretionary power mengenai kewenangan pemerintah atas dasar diskresi yang melahirkan Vice Ermessen menjadi peraturan kebijaksanaan perundang-undang semu. Menurut Prof. Dr. Philippus M. Hadidjon, peraturan kebijaksanaan merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertentu
namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijakan tersebut. Lalu, peraturan kebijakan bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan, tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi mempunyai relevansi hukum dan diskresi terdapat dalam ruang gerak dalam batas-batas tertentu. Dikatakan tertentu karena tetap terkait dengan asas Rechtmäßigkeit atau kepatutan keadilan dan AUPB. Lalu dampak diskresi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah urusan pemerintahan itu berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Dampak negatifnya adalah bila penggunaan secara berlebihan menimbulkan abuse of power atau pelampauan kewenangan, détournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang, dan willkür atau sewenang-wenang. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.